begitu baik. Dan kita sedang memperingati kematian dia. Dia sungguh amat sangat baik, saudara. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Haleluya. Engkau sungguh baik buat setiap kami, Tuhan. Thank you, Lord. Kasih-Mu nyata bagi kami. Yes. Kami mau menyanyikan nyanyian kasih bagi-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan, Dia Allah yang baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, sangat baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan lagi, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah. Katakan, Dia sungguh baik, amat baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik lagi. Katakan, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik, saudara. Dia baik bagi. Ayo jemaat Tuhan, coba Tuhan nyanyikan pujian. Dia baik, Dia mati bagiku. Amin. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Dia Allah kita. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. dipulihkan. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Lebih lagi, katakan, Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yes, Lord, You are good. He is so good to you. He is so good to me. Woo, katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Katakan lagi, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Lagi, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is
replay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, you live, you live, you died, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Yes, 'cause you can be. 'Cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you can be from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Terima kasih ya Tuhan, untuk karya-Mu yang ajaib. Karya yang Kau buat di dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh tiada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Kami bersyukur oleh karena-Mu ya Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu
ya Bapa. Tenggelam bersamamu. I worship you. Oh, here in your presence, Lord, my eyes were blind to see how great your grace for me, and now my heart can see you are love. Eternity, eternity is clear. Your promises are real. With everything I see, you are God. Here in your presence, here in your presence, I find my peace. Now in your presence, here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus I will freely give. Here I bow before you, Lord. Let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. Eternity, eternity is clear. Your promises are real. With everything I see, you are God. Here in your presence, here in your presence, I find my peace. Now in your presence, here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to Jesus. Jesus, I will freely give. Oh, here I bow before you, Lord. Let my life glorify your name. I surrender my all to you. In your presence I will worship you. Here I bow before you, Lord. I come before the throne of grace. I surrender my all to you. All to
Hai Jemaat GCB, kembali lagi di dalam GCB News Flash. Hari ini adalah hari yang spesial, karena hari ini kita memperingati bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, agar kita semua terbebas dari kutuk dan juga penuduhan hati nurani kita. Dan karena hari ini adalah hari yang spesial, kita juga akan dilayani oleh 2 orang pastor yang spesial. Spesial suaranya dan spesial karena hikmat Tuhan yang keluar dari seluruh ucapan mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah Pastor Kong dan Pastor Jimmy Apitule. Terima kasih kepada seluruh jemaat Jakarta City Blessing yang selalu setia menonton ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin didoakan ataupun ingin sharing mengenai pengalaman hidup saudara yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini. Memberi dan menerima adalah tanda bahwa kehidupan berjalan dan Tuhan memberkati kita dengan memberikan berkat-Nya yang berlimpah untuk kita, sehingga kita dapat menerimanya dengan sukacita dan kita bisa memberikannya lagi untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ataupun untuk sesama. Nah, inilah saatnya untuk memberi melalui persembahan dan perpuluhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun bisa transfer ke rekening BCA 03530800714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekianlah GCB News Flash untuk hari ini. Sampai jumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Expectation, pengharapan kepada Tuhan. Bye. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Happy Good Friday, selamat Hari Raya Jumat Agung, hari yang luar biasa, hari yang Tuhan pilih, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, merubah sejarah manusia, sehingga saudara dan saya tidak perlu lagi mengenal kematian. Amen. Karena sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Amen. Hari ini bersama-sama dengan saya adalah Pastor Jimmy Apitule. Thank you Pastor Jimmy, gembala kita dari Bekasi City Blessing. Ya, Pastor. Dan Pastor Jimmy, sebelum kita mulai sharing-sharing, ada video yang ingin kita tayangkan ya. Baik, video yang luar biasa tentang bagaimana darah Tuhan Yesus menguduskan, menyucikan hati nurani kita. Dan saudara akan mendengar suara Pastor Jimmy yang sangat amat merdu. Silahkan menyaksikan. Hari ini kita sedang mencari keajaiban salib yang ketiga. Kita berada di lokasi yang kita tahu pasti bahwa Yesus berjalan di sini. Dan kami akan mengunjungi lokasi yang hampir dipastikan oleh para sejarawan adalah istana Imam Besar Kayafas. Selamat datang di 7 keajaiban di Yerusalem. Tidak banyak tempat di Yerusalem di mana Anda dapat berkata Yesus berjalan di sini. Tetapi di lokasi ini kita tahu bahwa Dia melakukannya. Di belakang saya ada tangga batu tua yang ditemukan pada tahun 60-an. Tangga ini diberi nama Langkah Kayafas
membawa kita ke tempat yang diyakini para arkeolog adalah lokasi istana Imam Besar Kayafas. Ini adalah tempat Yesus diinterogasi untuk kedua kalinya, di mana dia dituduh lagi dan di mana dia lagi-lagi dianiaya sampai berdarah. Tapi pertama-tama berjalanlah bersama saya ke pemandangan lembah Kedron yang indah. Di belakang saya adalah Bukit Zaitun. Di bawah Taman Getsemani adalah sebuah gereja dengan menara emas. Disinilah Yesus bergumul dengan dosa-dosa sampai mencucurkan darah. Kami sangat yakin bahwa Yesus berjalan di sana. Dirantai oleh tentara Romawi, dia akhirnya menaiki tangga tajam ini. Anda masih bisa mendengar dentangan pedang di tangga. Di ujung tangga, Yesus tiba di gerbang istana di mana dia akan diinterogasi dan dianiaya untuk kedua kalinya. Tempat istana Imam Besar Kayafas berada sekarang menjadi Gereja Santo Petrus. Setelah 2000 tahun tidak ada yang tersisa dari rumah Kayafas. Di bawah gereja terletak satu-satunya tempat yang otentik, sebuah ruangan yang dulunya adalah penjara umum. Itu telah dipahat dari batu. Mungkin saja setelah Yesus dihukum oleh pengadilan tinggi, dia ditahan di sini sampai dia bisa dibawa ke Pontius Pilatus keesokan harinya. Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas untuk dihukum oleh pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan hukum tertinggi di Israel. Terdiri dari 72 orang yang dipimpin oleh imam besar. Biasanya pengadilan tinggi akan bertemu di Liskat Hak Hasid, ruangan orang saleh di salah satu bangunan Bait Allah. Ruangan tidak dapat diakses pada malam hari, jadi Yesus dibawa ke istana Kayafas. Persidangan itu semua adalah sandiwara yang hebat. Itu sudah diputuskan bahwa Yesus akan mati. Mereka dengan cepat menemukan beberapa penuduh. Namun para saksi yang menuduh Yesus itu palsu dan pernyataan mereka bertentangan satu sama lain. Selama persidangan mereka menutup mata Yesus dan memukul wajahnya. Mereka mengolok-olok dia diludahi dan ditampar. Janggutnya dicabut dari wajahnya seperti yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Untuk ketiga kalinya darah Yesus jatuh ke bumi dan itu memiliki arti khusus. Ada orang Kristen yang mendekati saya yang tahu bahwa Tuhan telah mengampuni mereka. Mereka juga percaya bahwa tuduhan-tuduhan musuh harus dibungkam, namun mereka tetap merasa bersalah. Bagaimana mungkin? Nah, bukan hanya si jahat yang menuduh Anda, hati nurani Anda sendiri menuduh Anda juga dari dalam. Membuat Anda merasa bersalah. Raja Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 3, "Sebab aku sadar akan pelanggaranku dan dosaku terekam di depanku." Daud melihat dirinya sendiri melakukan perzinahan dengan Batsheba dan mengirim suaminya Uria ke kematiannya lagi dan lagi. Ini bukanlah tuduhan si jahat. Hati nurani Daud sendiri yang menuduhnya. Itulah mengapa Daud berseru kepada Tuhan. Dia berkata, "Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Ibrani 9:14 mengatakan bahwa keajaiban ketiga dari salib membuat hal ini menjadi mungkin.
Dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hati nurani Anda dapat dibersihkan dan dibenarkan melalui darah Tuhan Yesus. Maka hati nurani Anda tidak akan lagi menuduh Anda, dan Anda lebih mampu mendengar suara Tuhan sehingga Anda bisa melayani Dia dengan sukacita. Kata Yunani untuk hati nurani juga dapat diterjemahkan sebagai kesadaran. Kenangan-kenangan tentang dosa disimpan dalam kesadaran Anda. Ingatan-ingatan dosa ini dapat menghantui Anda dalam bentuk mimpi buruk, kilas balik, dan ingatan yang berulang-ulang seperti yang dialami Daud. Dalam Mazmur 51 ayat 3, Daud berkata, "Sebab aku menyadari pemberontakanku, itu menghantuiku siang dan malam." Daud tidak bisa berbuat apa-apa selain memikirkan kesalahannya. Itu disimpan dalam kesadarannya. Tapi kesadaran Anda tidak hanya menyimpan ingatan akan dosa, tapi juga rasa sakit di dalam ingatan. Konseling profesional dan pekerja pastoral tidak dapat mencapai rasa sakit ini umumnya karena ingatan telah ditekan agar Anda bisa bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat bagaimana Tuhan dapat melakukan yang tidak mungkin dan membersihkan hati nurani lapis demi lapis dengan darah Tuhan Yesus. Salah satu contohnya adalah kehidupan Hans. Suatu malam tragedi mengerikan terjadi di rumahnya. Kebakaran terjadi dan langsung cepat menyebar. Hans dan istrinya membangunkan anak-anaknya di lantai pertama agar mereka bisa meninggalkan rumah secepatnya. Namun api telah menyebar ke tangga sehingga mereka tidak bisa ke lantai 2 tempat kedua putra lainnya tidur. Hans menggunakan tangga untuk naik ke atap untuk menyelamatkan anak laki-lakinya. Tapi atapnya sudah terbakar. Hans mendengar bagaimana anak-anaknya menangis minta tolong dan dibakar hidup-hidup hanya beberapa meter darinya. Ini menyebabkan trauma yang mengerikan yang tidak bisa disembuhkan. Bertahun-tahun Hans mendengar suara anak-anaknya dan mencium asap dalam mimpinya. Selama 30 tahun dia disiksa oleh mimpi buruk yang membuatnya lelah secara fisik dan emosional. Ia hampir tidak bisa bekerja. Sampai hari dia datang ke salah satu konferensi kami dan mendengar tentang 7 keajaiban salib. Saya mengundang orang-orang untuk membersihkan hati nurani dan kesadaran mereka oleh darah Tuhan Yesus. Sekitar 200 orang maju. Hans dan istrinya tetap berada di belakang auditorium. Mereka telah kehilangan harapan. Ketika saya pergi berdoa untuk orang-orang, Roh Kudus menunjukkan kepada saya bahwa Dia juga bekerja di belakang auditorium. Pada saat yang sama, Hans merasakan bagaimana Roh Tuhan menyentuhnya dan menyembuhkan rasa sakit yang tersimpan dalam ingatan trauma secara instan. Setelah tertekan selama 30 tahun oleh mimpi buruk yang mengerikan, dia menerima istirahat, kedamaian, ketenangan. Mimpi buruk tidak pernah kembali. Yeremia 31-34 dapat membantu kita memahami ini. Dikatakan bahwa Tuhan berjanji, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kata Ibrani yang digunakan di sini untuk mengingat berarti bahwa dia mampu untuk tidak lagi memikirkannya atau tidak lagi mengingatnya. Ini terjadi ketika kesadaran Anda dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus.
Kemudian Anda juga akan menerima pengampunan untuk tidak lagi memikirkannya. Keajaiban ketiga dari salib adalah pemenuhan nubuatan Nabi Yesaya bahwa Yesus tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, tetapi juga penderitaan kita. Saya percaya bahwa Tuhan ingin melakukan keajaiban dalam hidup Anda hari ini. Mari kita melipat tangan dalam doa dan percaya pada Tuhan akan mujizatnya. Bapa Sorgawi, saya percaya bahwa hari ini Engkau dapat melakukan keajaiban dalam kehidupan setiap orang yang datang kepadamu sekarang. Dalam nama Yesus, saya meminta Engkau untuk membersihkan hati nurani mereka dan hapus setiap gambar yang tidak murni yang telah disimpan di dalam pikiran dengan darah Tuhan Yesus. Saya meminta Engkau untuk menyentuh rasa sakit yang tersimpan dalam ingatan akan dosa. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Pastor Jimmy, kasihan sekali hidup Hans ya. Apa sih yang terjadi dalam hidup dia yang kita nonton di video tadi? Oh, itu cerita mengenai anaknya yang terbakar hidup-hidup di dalam rumah, Pastor. Iya. Dia mencoba ingin menolong tetapi tidak bisa, dan dia menyaksikan dua anaknya sendiri terbakar hidup-hidup dengan jeritan-jeritan yang dia dengar setiap hari selama bertahun-tahun, puluhan tahun. Akhirnya itu menyebabkan dia luka di dalam, Pastor. Luka di dalam? Ya. Bedanya Luka apa di luka di dalam sama luka di luar? Wah, sangat berbeda. Orang mungkin kelihatannya macho dari luar ya. Orang bilang mungkin body pack gitu ya. Wah, six pack ya. Six pack ya. Tetapi di dalamnya bisa hancur, Pastor. Wow. Dan kehancuran itu tidak bisa disembuhkan oleh apapun juga. Itu gitu. yang disebut dengan penyakit dalam ya. Penyakit yang di dalam. Kalau dalam bahasa Alkitab itu disebut apa tuh penyakit dalam yang dimaksud? Rasa bersalah, Pastor. Rasa bersalah, tuduhan yang dilakukan oleh iblis terhadap hati nurani kita. Karena semua orang kan punya hati nurani ya. Iya. Semua orang tahu bahwa dia berbuat dosa dan hati nurani itu menuduh dia pada saat dia berbuat dosa. Itulah luka yang terus menerus dimunculkan oleh iblis. Jadi yang menuduh si Hans tidak hanya iblis ya. Betul. Tetapi hati nuraninya Hati sendiri. nuraninya sendiri. Padahal Tuhan ciptakan hati nurani kita itu bebas, plong, enak untuk memuji dan menyembah Betul. Tuhan. Untuk berhubungan dengan Tuhan. Dipakai si iblis untuk menghancurkan dirinya sendiri. Menghancurkan. Saya ingat Mazmur 51 ayat 3, Pastor. Seperti Daud yang bergumul dengan dosanya dikatakan. Bergumul itu bahasa Inggrisnya itu dosanya seperti film di depan dia setiap hari. Wow. Setiap hari, Pastor. Padahal dia melakukan dosa hanya satu kali atau Satu dua kali. kali atau tiga Betul. kali ya. Tapi Betul. film itu hati nurani yang Terus menerus. menuduh dia itu beribu-ribu kali ya. Terus menerus seperti film yang diputar ulang dan iblis mengatakan kepada dia, renungkan itu siang dan malam. Wow. Iya, supaya kamu masih tetap tertuduh, rasa bersalah dan hidupmu akan hancur. Penyakit autoimun dong ya. Iya, Menghancurkan pasti itu. diri sendiri ya. Dari dalam. Dari dalam. Di dalam, Pastor. Pak Dan itu Sujimi, luar berapa minggu yang lalu tuh saya pernah khotbah dan saya sebut satu contoh dari seorang yang terkenal sekali namanya Tiger Woods. Dia pegolf internasional, ya, Pastor. pegolf legendaris lah ya. Oke. Orang yang hebat, orang yang terkenal. Ya. Dan dia kan sempat ada masalah perceraian dengan istrinya, perselingkuhan. Dia berkata bahwa dia sebenarnya menyesali apa yang dia lakukan. Tetapi perasaan bersalahnya itu terus menghantui dia. Walaupun dia sudah menyesal sampai apa yang dia lakukan? Dia menabrakkan dirinya lewat mobilnya ke pohon di depannya. Mungkin maksudnya untuk melepaskan dari bersalah itu, Pastor. Dia ingin melukai dirinya sendiri. Iya. Wow. Atau mungkin dia pikir dia menabrakkan diri ke pohon, lukanya itu bisa copot, Iya, bisa bisa sembuh lepas. kali ya. Betul, Tapi bisa lepas. ternyata penyakit dalam ya. Penyakit Nah, itu Pak di dalam. Sujimi punya pengalaman nggak tentang mengalami hati nurani yang menuduh kita? Belum lama ini kan kakak saya dipanggil pulang ke rumah Bapak, Pastor. Dan saya setelah merenung-renung itu, saya tidak melakukan yang terbaik untuk dia. Jadi waktu dia meninggal, beberapa waktu saya merasa bersalah dalam hati saya. Waktu saya melihat foto dia, saya terus menangis dan berkata, I'm sorry.
Jujurnya sampai hari ini kalau saya melihat foto kakak saya pun saya bisa menangis, Pastor. Wow. Karena saya merasa bahwa saya belum melakukan banyak hal untuk dia. Padahal kalau kita sudah melakukan yang terbaik pun tetap iblis itu ingin menuduh Iya. kita ya. Padahal waktu itu pun saya nggak bisa buat apa-apa, Pastor. Karena dia di ruang ICU. Saya nggak bisa buat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa dan mengharapkan dokter melakukan yang terbaik dan dia sembuh. Ternyata tidak. Wow. Tapi itu pun menyebabkan rasa bersalah yang dalam di hati saya. Wow. Jadi luka di hati nurani, penyakit dalam itu real ya. Sangat real, Seperti Pastor. luka di kulit Di fisik ya. kita. Dan itu menyebabkan rasa sakit yang lebih sakit seperti orang bilang sakitnya tuh di sini, Pastor. Oh ada sakitnya itu di sini ya. Sakitnya di sini gitu. Wow. Saya juga punya cerita, ini real Iya, juga. Pastor. Ada orang yang cinta Tuhan tadinya. Ya. Dia cinta Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan satu hari dia telepon saya. Dia karena satu dan lain hal dia gagal di dalam usahanya. Sempat ada masalah di dalam keluarganya. Ya. Akhirnya dia ngomong sama saya, Pastor Kong, apakah saya perlu dibaptis ulang? Oh, dia minta dibaptis ulang. Mungkin dia berpikir di dalamnya bisa dipulihkan lewat baptisan ya, Pastor. Puji Tuhan, saya mengerti firman Tuhan. Saya bilang kamu tidak perlu dibaptis ulang. Karena kamu dibaptis dulu dalam nama siapa? Ya, Dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama saya atau bukan dalam nama Pak Sujimi kan? betul. Kita membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya cuma ingatkan bahwa hati nurani kamu perlu dibersihkan. Ya, ya. Nah menurut Pak Sujimi dibersihkan caranya bagaimana? Ya, kalau kita kembali kepada Alkitab dalam Ibrani 9:14 dikatakan darah Yesus yang menyucikan hati nurani dari perbuatan yang sia-sia sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, perbuatan yang sia-sia itu seperti melakukan sesuatu melukai diri atau melakukan kebaikan supaya hilang tuduhan itu. Untuk recovery sebetulnya tidak bisa karena penyakit ini cuma darah Yesus yang bisa menyembuhkan, Pastor. That simple Pak Sujimi. Simple, betul. Hanya darah Yesus. Dan Padahal iman kita kita. udah sering dengar darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tapi hari ini kita perlu realize ya. Betul. Sesadar-sadarnya bahwa darah itu berkuasa. Lebih dalam menyembuhkan dari sekedar yang kita pikirkan. Pastor. Berarti kita harus rubah cara berpikir Betul, kita. mindset. Percaya ya. Betul. Jadi bahasa kita untuk keluar dari sakit dalam ini adalah percaya. Percaya. Mengambil darah Yesus dan mempercayainya bahwa dia menyucikan kita. Setiap kita buat perjamuan kita mengingat itu kembali. Bahwa darah Yesus telah menyucikan, mengampuni. Dan terus sampai betul-betul dibersihkan. Saya ingat seperti ini, Pastor. Kalau kita ingin membersihkan air yang kotor dalam sebuah gelas. Perlu gelas itu berada di bawah pancuran air. Dan mungkin seperti itu darah Yesus. Mencurahkan darahnya kepada kita sehingga apa yang di dalam itu keluar dan membersihkan kita. Terus menerus. Kesalahan orang yang hati nuraninya rusak atau menuduh dirinya sendiri, biasanya dia ingin melakukan sesuatu untuk menutupinya. Betul, menutupinya rasa bersalah itu. Rasa bersalah itu ya. Dan ternyata walaupun intentionnya, maksud hatinya baik, melakukan sesuatu, melakukan untuk Tuhan. Betul. Tapi pengalaman saya dan dari pengalaman orang-orang lain justru membuat kita semakin jatuh dalam lingkaran setan. Betul, lingkaran setan. Kita berusaha untuk melakukannya, akhirnya iblis akan menuduh kita atau hati nurani kita menuduh kita. Nggak cukup, kurang sedikit lagi. Kurang 2 dikit lagi. Betul. Kurang 3 dikit lagi. Dan kita Sehingga tidak ada ukuran yang cocok Betul. untuk membersihkan hati nurani kita ya. Itulah yang disebut perbuatan sia-sia, Pastor. Jadi sia-sia kita mengerjakannya karena usaha kita. Betul ya. Usaha dari kekuatan kita sendiri, Pastor. Kalau gitu Pak Sujimi saya ingin bacakan tuh. Ya, yang tadi Pastor. usaha kita ya. Ibrani Ibrani 9 ayat 13-14 ya. Di bawah perjanjian lama darah sapi, darah kambing dan abu dari sapi betina muda ditaburkan pada orang-orang yang tercemar dan sanggup menyucikan mereka secara lahiriah dari kenajisan mereka. Ini dari luar nih Pak Sujimi. Ya, mungkin dari kalau luar. luarnya kotor mandi bisa ya. Tetapi tetap tidak bisa melakukan yang dalam. Ayat 14.
Tetapi betapa jauh lebih besarnya darah kudus dari Sang Mesias yang akan menyucikan hati nurani kita seluruhnya, Pak Sujimi. Seluruhnya. Wow, seluruhnya. Seluruhnya, tidak ada yang sisa. Karena oleh kuasa Roh Kudus yang kekal, dia telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban yang sempurna. Jadi dialah korban yang sempurna. Sempurna. Kita nggak perlu berkorban lagi untuk Betul. hal itu. Sempurna. Dia sempurna. Perfectly. Perfect. Ya. Ya. Yang sekarang membebaskan kita dari pekerjaan-pekerjaan kita yang mati untuk menyembah dan melayani Allah yang hidup. Yang tadi Pak Sujimi bilang, dead work. Dead work. Maksudnya sih baik untuk menyucikan diri dengan perbuatan kita, dengan puasa kita, dengan Doa mengurangi kita, makan, dengan perbuatan berdoa baik, kita. Yang semuanya amal, dan semuanya itu bagus-bagus Ya. dan perlu kita lakukan. Tapi itu Tapi sia-sia. bukan untuk menyucikan kita. Betul. Dari Tidak hati akan nurani. pernah bisa. Dan hanya bisa darah anak domba Allah. Amin. Wow. Amin. Bacakan lagi ya Pak Sujimi, bagus Ya. sekali ayat 14. Tetapi betapa jauh lebih besarnya darah kudus Sang Mesias akan menyucikan hati nurani kita seluruhnya. Seluruhnya. Wow. Seluruhnya. Artinya tidak ada yang tersisa Wow. dari tuduhan-tuduhan itu oleh kuasa darah Yesus. Pak Sujimi, Tidak ada yang tersisa. saya rasa firman Tuhan hari ini Luar cukup biasa. sederhana ya. Sederhana, Tidak perlu luar biasa. kita perpanjang, perlebar. By faith kita percaya darah Tuhan Yesus Amin. menguduskan hati nurani Amin. kita. Dan jangan izinkan hati nurani kita menuduh kita lagi. Amin. Karena berapapun perbuatan baik saudara dan saya, bukan kita anti perbuatan baik. Betul, Perlu. Perbuatan baik itu adalah buah daripada Tuhan yang baik tinggal di dalam hidup kita. Yang telah menyucikan hati nurani Yang kita. telah menyucikan hati. Bagus Ya. sekali Pak Sujimi ya. Kan kita tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar tanpa hati nurani disucikan di sini. Iya nggak Pastor. enak sekali. Iya, Mau angkat tangan tertuduh. iya, betul. Nggak enak sekali. Jadi untuk kita bisa beribadah dengan benar, hati nurani kita harus dibersihkan Wah. secara sempurna dulu, Iya. Pastor. Kayak orang plong gitu loh Iya, Pak Sujimi. Betul. Ya. Dan satu hal yang saya pelajari yang terakhir, regretting your problem over and over will not solve the problem. Apa bahasa Indonesianya? Ya? Menyesali perbuatan salah kita terus menerus, maksudnya baik, tapi tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Tidak akan pernah. Ya. But making it worse, malah lebih buruk lagi jadi lingkaran Setan. setan. Betul. Semakin kita menyesali perbuatan kita dengan kekuatan sendiri, kita semakin jatuh di dalam penyesalan itu. Yang saya belajar dari firman Tuhan ini Pak Sujimi adalah lihat tanda plus salib. Bukan lihat minus dari hati nurani. Lihat plusnya kayu salib, lihat Tuhan Yesus yang sudah berkorban dengan sempurna. Hari Jumat Agung yang kita peringati Iya. hari ini. Ya, pandang kepada salib. Good Friday. Ya. Good Friday, pandang kepada kayu salib, pandang darahnya, percaya kepada kuasa darahnya. Ya, betul. Yang menyembuhkan bagian luar dan juga bagian bagian dalam yang kita terima dengan Iman. iman, percaya. Iman. Saya pastor jadi ingat peristiwa di padang gurun. Mungkin pastor ingat ketika orang Israel dipagut ular. Mungkin lambang tuduhan juga. Ya. Sakitnya di dalam. Dan Tuhan menyuruh Musa membuat replika ular tedung. Dan Yap. ketika mereka melihat itu. Mereka yang melihatnya walaupun mereka terpatuk ular. Tapi mereka tetap sembuh. Tidak punya pengaruh karena mereka memandang kepada ular itu, yang ular tedung itu. Itu gambaran Yesus yang ditinggikan. Yesus berkata, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, aku juga ditinggikan. Itulah peristiwa Jumat Agung. Dan Tuhan berkata, Tuhan aja gak ingat-ingat akan dosa-dosa dan pelanggaran kita lagi. Betul. Tapi Betul. iblis memakai atau hati nurani atau pengertian kita yang tidak mengerti firman Tuhan, kita mengizinkan hati nurani kita menuduh kita. Hari ini adalah kabar baik Pak Sujimi. Thank you for sharing. Sangat baik. Thank you for dubbing video itu supaya bisa didengar oleh jemaat. Saya ajak kita ambil perjamuan kudus sekaligus kita akhiri peringatan Good Friday pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan dengan perjamuan kudus.
supaya kita sadar bahwa bukan kekuatan kita yang Amin. menguduskan kita, Amin. tapi pekerjaan sempurna daripada darah anak domba Allah, pekerjaan sempurna daripada bilur Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Walaupun kami pegang saat ini adalah roti biasa, tetapi kembali Tuhan mengajar kami untuk melihat dengan kacamata rohani, Amin. kacamata iman, bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan. Dia dipukul, dirajam sehingga lewat bilurnya Thank you, Jesus. sakit penyakit kita yang secara fisik, baik sakit di bagian luar maupun organ tubuh di bagian dalam, boleh disembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus Amin. Kristus. Thank you, Mari Jesus. kita makan tubuh Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Ingat, penyakit autoimun atau tadi saya pakai bahasa autoimun. Penyakit yang di dalam hati nurani kita yang menuduh kita, itu seperti autoimun, merusak diri kita sendiri. Dan jawabannya ada di tangan saudara dan saya. Yang saudara lihat dengan kacamata iman. Yakni darah anak domba Allah. Bapa, kami mengucap syukur. Thank you, Jesus. Kami sadar yang kami pegang hanya anggur biasa. Sekali minum habis. Tetapi Engkau mengajar kami bertindak dengan iman percaya. Amin. Kami melihat kuasa darah Tuhan Yesus yang dicucurkan di atas kayu salib. Ya. Darahnya mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya. Dan darahnya menguduskan hati nurani saudara dan saya. Ya. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Pak Sujimi, Jesus. mari kita doakan jemaat. Baik. Dan pemirsa dimanapun mereka berada. Ya. Pak Sujimi bisa doakan tolong. Bapa di sorga, kami berkati setiap jemaat atau orang-orang yang memperhatikan tayangan ini di dalam nama Yesus. Mungkin mereka tertuduh selama bertahun-tahun, mereka tertuduh oleh dosa-dosa mereka. Kami alirkan kuasa darah Yesus, biar mata mereka memandang kepada salib, melihat kepada pengorbanan Yesus yang benar-benar menyucikan 100% tanpa sisa setiap dosa. Karena Engkau adalah kekudusan kami yang sempurna. Engkau mengampuni dosa kami secara sempurna. Dan aku lepaskan mereka dari segala tuduhan, ikatan iblis, hati nurani yang tidak bersih. Dibersihkan oleh kuasa darah Yesus yang sempurna itu. Terimalah kesembuhan hati nurani. Terimalah kesembuhan oleh kuasa darah Yesus. Lihatlah Tuhanmu menyembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Amin. Haleluya. Pemirsa pendengar yang setia, sakit penyakit yang paling berbahaya adalah sakit penyakit karena dosa. Yang memisahkan kita dengan Bapa di surga. Tetapi Tuhan Yesus di hari Good Friday mencucurkan darahnya. Tidak hanya dia menyembuhkan hidup saudara dan saya, dia memperdamaikan saudara dan saya kepada Tuhan. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa kami. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. aku buka hatiku. Aku percaya Engkau. Aku percaya Aku terima Engkau aku terima Engkau sebagai Tuhanku, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. sebagai juru Yang selamat, mengampuni semua yang dosa-dosaku mengampuni segala dosa dan setiap dan pelanggaranku. setiap pelanggaran. Menguduskan hidupku. Dan Menguduskan hari ini juga hari ini juga menjadikan aku jadikan aku putra-putri putra-putri kerajaan surga. kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Apabila Amin. sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri Amin. kerajaan surga. Amin. Haleluya. Pemirsa, pendengar yang setia, jemaat yang dikasih Tuhan, Happy Good Friday. Tuhan Yesus memberkati.